Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan ngerjain satu soal, singkat aja. Jadi soal ini tentang kalor. Jadi kita diminta untuk menghitung kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan 200 gram es bersuhu minus 10 derajat Celcius. Jadi berapa itu kalor yang dibutuhkan? Oke, jadi teman-teman bisa coba hitung dulu. Nah, nanti setelah selesai menghitung, balik lagi ke video ini. Sementara kita akan langsung bahas. Oke, jadi untuk mencairkan sebuah es bersuhu minus 10, teman-teman harus lewati dua proses dulu. Yang pertama, teman-teman harus naikin suhunya dari negatif 10 ke 0. Oke, jadi dari es minus 10 derajat Celcius jadi es 0 derajat Celcius. Setelah itu baru bisa dicairin seluruhnya. Ya, gitu ya. Kenapa kok harus sampai 0 naikinnya? Karena titik lebur es itu 0 derajat Celcius ya. Kita asumsikannya seperti itu. Jadi, kalor yang dibutuhkan itu datangnya dari dua komponen. Yang pertama untuk naikkan suhu, kita sebutin Q naik suhu gitu ya, ditambah kalor untuk melebur. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebuah benda itu sama dengan MC kali delta T ya. Sedangkan untuk meleburkan sebuah benda itu kita bisa dapat dari M dikali kalor leburnya gitu ya. Sekarang kita lihat apakah kita punya M, ada ya. Apakah kita punya kalor jenis S, C, ini ada juga ya. Apakah kita punya delta T, perubahan suhunya, ada juga. Karena kita mau naikkan dari minus 10 ke 0 derajat Celcius. Apakah kita punya M, massa S yang mau dileburkan, ada. Ini semuanya kita mau cairkan ya, jadi 200 gram ini yang akan kita cairkan juga. Apakah kita punya kalor lebur S, ada. 336.000, dikasih di soal juga. Jadi sebetulnya fisikanya udah selesai sampai sini, selanjutnya kita perlu menghitung nilai angkanya gitu ya. Kita masukkan M-nya, 200 gram itu 0,2 kilo ya. Jadi masukkannya jangan 200 gram, tapi 0,2. Kenapa kok bisa seperti itu? Lihat satuannya kalor jenisnya. Ini kan joule per kilogram derajat Celcius ya. Berarti M-nya nanti harus dalam kilogram, perubahan suhunya harus dalam derajat Celcius. Kayak gitu ya. C-nya 2100, delta T-nya dari negatif 10 naik ke 0. Berarti dia naik 10 gitu ya. Kali 10. Ditambah massa S yang mau dicairkan itu 0,2 kali 336.000. Oke, ini nanti semua hasilnya dalam joule ya. Suku yang kiri ini kalau kita hitung akan jadi berapa itu? 0,2 kali 10 itu 2. 2 kali 2100 itu 4200 gitu ya. Ya. Setelah itu 0,2 kali 336.000. 0,2 itu sama aja kayak 1/5 ya. Jadi itu sama kayak 336.000 dibagi 5. Yaitu hasilnya 67.200. Betul nggak? 67.000 kali 67.200 dikali 5 itu 336.000 ya, betul ya. Yang kiri ini 0,2 kali 10 itu 2 kali 2100 4.200. Oke, udah betul ya. Tambahkan, jadi kita akan dapat 71.400 joule. 71.400 joule. Oke, jadi kita dapat untuk mencairkan 200 gram es, jadi suhu awalnya min 10, massa esnya 200 gram, kita mau cairkan seluruhnya, kita butuh 71.400 joule, kayak gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, mungkin ini tambahan aja ya untuk analisis. Kan kalau kita kasih kalor cuma 4.200, tadi itu esnya cuma bergerak dari min 10 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius ya. Kalau kita kasih 71.400, dia mencair seluruhnya. Gimana kalau kita kasihnya itu 8.000? Jadi lebih dari 4.200 tapi kurang dari 71.400. Dia udah sampai 0 derajat Celcius. Kalornya ini udah cukup naikin suhu dari min 10 ke 0, tapi belum cukup banyak untuk mencairkan seluruhnya. Contohnya kita kasih
8.000, 10.000, 20.000. Pokoknya yang ada di antara 4.200 dan 71.400. Apa yang terjadi? Jawabannya nanti sebagian itu masih jadi es, sebagian sudah jadi air gitu ya. Jadi 4.200 yang awal itu dipakai untuk naikkan suhu esnya ini dari -10 ke 0. Habis itu sisanya nanti, kan belum sampai 71.400 loh. Belum cukup untuk mencairkan semuanya. Jadi nanti akan dicairkan sebagian aja. Secukupnya kalor yang sisa tadi. Jadi nanti di keadaan akhir, kalau kalornya nggak nyampe 71.400, tapi lebih dari 4.200, sebagian itu akan berupa es, sebagian berupa air. Jadi begitu cara menyelesaikannya, semoga menjawab. Kita ketemu di video berikutnya.